Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan masuk ke soal nomor 7 untuk kisi-kisi fisika dasar 2B. Nah, di sini untuk kisi-kisi soal nomor 7 masuk ke materi yang ada di minggu keempat, yaitu kapasitor dan dielektrik. Untuk kisi-kisi soal nomor 7 di sini mampu memahami penerapan bahan dielektrik pada kapasitor. Untuk soalnya pilihan berganda dengan tipenya itu mudah dan bobotnya itu 6 poin. Nah, di sini kalau kita ngomongin bahan dielektrik artinya kita akan banyak berhubungan dengan kapasitansi. Nah, rumus kapasitansi ini itu ada banyak teman-teman, tergantung dengan kasus yang kita punya. Gitu, coba kita lihat di sebelah sini. Nah, di sini tuh ada rumus kapasitansi ya. Kapasitansi itu disimbolkan dengan C. Gitu. Nah, dari sini kita udah punya rumus muatan. Nah, dari rumus muatan ini, kalau kita pengen mendapatkan rumus kapasitansinya, berarti V-nya ini itu kita pindahkan ke sebelah kiri sebagai pembagi. Gitu ya. Jadi di sini kapasitansi sama dengan Q dibagi V. Nah, ini adalah rumus kapasitansi. Kemudian berikutnya di sini ada beberapa kasus ya. Jadi ada kasus kapasitor keping sejajar, terus ada kapasitor silinder, dan yang terakhir ada kapasitor bola. Nah, biasanya itu berkaitan dengan kapasitor keping sejajar atau kapasitor silinder. Kalau bola ini tuh jarang nih. Jarang ya. Jadi kita akan coba lihat yang pertama di sini kapasitor keping sejajar. Untuk rumus kapasitansinya kita bisa menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Nah, di sini epsilon 0 itu adalah nilai ketetapan yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Kemudian A itu adalah luas platnya ya, luas si keping sejajarnya. Kemudian D itu adalah jarak antara dua plat ini. Gitu. Kemudian untuk kapasitor silinder, di sini rumus kapasitansinya C sama dengan ya 2pi dikali epsilon 0 dikali L. L itu adalah panjang si silindernya. Kemudian logaritma alami dari B per A. B ini itu adalah jari-jari silinder yang paling besar. Kemudian A ini adalah jari-jari silinder yang paling kecil. Kemudian di sini kan ada logaritma alami ya. Logaritma alami ini tuh adalah logaritma alami yang kalian pelajari di Matdas 2B. Gitu. Jadi kalian tinggal klik aja logaritma alami yang ada di kalkulator, kemudian masukkan nilai B dibagi A. Gitu ya, kalau pengen menghitung nilai logaritmanya. Kemudian untuk kapasitor bola, ini rumusnya. Bisa teman-teman pakai aja langsung ya rumusnya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai bahan dielektrik. Ya, jadi di sini misalkan ya, saya punya keping sejajar nih. Oke, jadi ini keping sejajar. Nah, kemudian di antara keping ini itu disisipi bahan dielektrik. Jadi di sini itu disisipi bahan dielektrik dengan nilai konstanta bahan dielektriknya itu K. Gitu. Nah, akibatnya setelah kita sisipi bahan dielektrik, maka kapasitansinya akan naik. Yang awalnya kapasitansinya itu C0, maka setelah disisipi bahan dielektrik, kapasitansinya akan menjadi C, yang mana nilai C ini sama dengan konstanta dielektrik dikali dengan kapasitansi awalnya. Gitu. Jadi rumusnya ini. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, untuk menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor, di sini tuh ada dua rumus ya. Nah, di sini saya sangat menyarankan teman-teman cukup tahu salah satu aja. Gitu. Saya sangat menyarankan teman-teman cukup tahu rumus yang ini aja. Gitu. Kalau teman-teman tahu rumus yang ini, C-nya ini itu tinggal diganti dengan C sama dengan Q per V. Gitu ya. C ini kan udah kita dapatkan rumusnya di bagian sebelah sini. Gitu. Nah, tinggal teman-teman ganti C-nya menjadi ini, maka teman-teman akan mendapatkan rumus ini. Gitu. Jadi teman-teman cukup hafalin salah satu aja. Gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Nah, ini adalah soal nomor 7. Capaiannya mampu menyelesaikan persoalan terkait bahan dielektrik. Di sini soalnya sebuah kapasitor plat sejajar. Oke ya, jadi kapasitornya di sini plat sejajar. Memiliki luas masing-masing plat sebesar 50 cm pangkat 2. Jadi di sini kita diketahui A-nya sama dengan 50 cm pangkat 2.
dan dipisahkan oleh lapisan udara dengan ketebalan 1,5 mm. Jadi di sini tuh jaraknya ya. Jadi antara dua platnya itu dipisahkan dengan lapisan udara dengan ketebalan 1,5 mm. Jadi D-nya sama dengan 1,5 mm. Kapasitor tersebut diisi dengan tegangan 200 volt. Jadi di sini ada tegangannya sama dengan 200 volt. Kemudian, tanpa melepaskan tegangan, sebuah bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik K sama dengan 2 dimasukkan di antara plat kapasitor. Jadi di sini ada konstanta dielektrik yang nilainya itu sama dengan 2 dimasukkan di antara plat kapasitor. Tentukan, berarti di sini yang ditanya. Tentukan yang A, kapasitansi sebelum dan setelah bahan dielektrik dimasukkan. Berarti kapasitansi sebelum itu C0 dan setelah dimasukkan berarti C. Gitu. Kemudian yang B, muatan pada kapasitor sebelum dan sesudah bahan dielektrik dimasukkan. Berarti di sini Q sebelum dan Q sesudah. Oke, nah langsung aja kita jawab di sebelah sini ya. Nah, di sini dari soalnya dia bilang bahwa kapasitor plat sejajar. Kalau kapasitor plat sejajar, berarti rumus kapasitansinya itu adalah yang ini ya. C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Gitu. Jadi kita pakai rumus yang ini. Oke. Nah, kita akan coba jawab yang A dulu. Yang A kita coba cari C0. C0 itu kita bisa langsung aja pakai rumus yang ini ya. Jadi epsilon 0 dikali A dibagi D. Epsilon 0 itu nilainya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Selanjutnya dikali A. Nah, A-nya di sini kan ini ya, 50 cm pangkat 2. Nah, kalau kalian punya sesuatu yang nilainya 50 cm diubah ke meter, itu berarti 50 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu ya, dari cm aja. Tapi kalau 50 cm pangkat 2, artinya ini diubahnya menjadi 50 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Gitu ya. Jadi karena pangkat 2, yang pangkat di sininya tuh dikali 2 gitu ya, dipangkatkan 2. Gitu. Oke, jadinya hasilnya pangkat minus 4. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis ya, sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Gitu. Ini meter pangkat 2. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan ya, A-nya itu 50 dikali 10 pangkat minus 4, kemudian dibagi D. D-nya itu 1,5 mm. Berarti sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kita tulis ya, D itu di sini 1,5 dikali 10 pangkat minus 3. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau kita hitung, maka kita mendapatkan nilai C0-nya itu sama dengan 2,95 dikali 10 pangkat minus 11. Satuannya farad. Gitu. Jadi ini adalah besar kapasitansi sebelum dimasukkan bahan dielektrik. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba menghitung kapasitansi setelah dimasukkan bahan dielektrik. Oke, nah setelah dimasukkan bahan dielektrik, kapasitansinya itu menjadi C. C itu nilainya sama dengan konstanta bahan dielektrik dikali kapasitansi awalnya. Nah, di sini konstanta dielektriknya nilainya 2 dikali kapasitansi awalnya, yaitu yang ini ya, 2,95 dikali 10 pangkat minus 11. Kita masukkan di sini 2,95 dikali 10 pangkat minus 11. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau kita hitung hasilnya menjadi 59 dikali 10 pangkat minus 12 farad. Jadi ini adalah kapasitansi setelah dimasukkan bahan dielektrik. Kalau kita lihat ya, yang awalnya itu kapasitansinya itu menjadi 2,95 dikali 10 pangkat minus 11. Setelah dikasih bahan dielektrik, kapasitansinya itu naik ya, menjadi 5,9 dikali 10 pangkat minus 11 gitu ya. Jadi kalau pangkatnya ini itu pengen diubah ke
minus 11, jadinya ini tuh 5,9 dikali 10 pangkat minus 11 gitu. Jadi lebih besar 2 kali daripada kapasitasi yang awal. Oke, selanjutnya kita akan coba menjawab soal yang B. Nah, di sini yang B, yang pertama adalah muatan sebelum dikasih bahan dielektrik. Nah, kita udah tahu nih ya bahwa rumus si muatan itu, rumusnya itu sama dengan C dikali V. Gitu. Rumus yang tadi udah saya berikan di sini ya. Jadi Q sama dengan CV itu adalah rumus muatannya. Gitu. Jadi tinggal kita masukkan aja, karena di sini itu yang pertama Q sebelum ya kan. Q sebelum, maka di sini sama dengan C-nya itu menjadi C0 dikali V. Gitu. Nah, C0-nya kan nilainya ini ya, 2,95 dikali 10 pangkat minus 11. Jadi kita tulis di sini 2,95 dikali 10 pangkat minus 11 dikali nilai V. V-nya itu 200. Oke. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau kita hitung hasilnya menjadi 5,9 dikali 10 pangkat minus 9. Satuannya apa? Satuannya adalah kolom. Karena di sini tuh yang ditanya muatan. Jadi muatan sebelum dimasukkan bahan dielektrik nilainya 5,9 dikali 10 pangkat minus 9. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung muatan sesudah diberikan bahan dielektrik. Berarti di sini Q sesudah. Nah, untuk Q sesudah rumusnya sama ya. Rumusnya itu CV. C-nya itu adalah kapasitansi yang akhir ya. Kapasitansi yang setelah dikasih bahan dielektrik, yaitu yang ini, dikali V. Nah, kapasitansinya itu kan yang ini ya, 59 dikali 10 pangkat minus 12. Gitu. Dikali V-nya. V-nya itu 200. Ini tinggal dihitung aja, maka kita akan mendapatkan muatan sesudah dimasukkan bahan dielektrik yang nilainya 11,8 dikali 10 pangkat minus 9. Satuannya kolom. Jadi ini adalah muatan sesudah dimasukkan bahan dielektriknya. Gitu. Oke, jadi itu ya pembahasan kita di soal nomor 7. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.